Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, pagi, ataupun malam kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait praktikum pertemuan pertama untuk eh, pengolahan citra digital. Oke, di sini tanpa berlama-lama kita langsung saja. Jika teman-teman memiliki folder ataupun tempat untuk menyimpan file teman-teman nantinya, teman-teman tinggal hanya perlu menekan icon yang satu ini, kemudian kalian pilih folder yang kalian inginkan. Seperti misal saya ingin memilih folder ini. Nah, jika sudah foldernya setelah dipilih, kita langsung membuat new script, bisa melalui ini ataupun Ctrl N. Oke. Oke, di sini untuk save-nya bisa Ctrl S ataupun save di sini. Misal saya buat pertemuan 1. Oke. Pertama di sini dasar pengolahan citra. Pertama kita membaca sebuah gambar yaitu menggunakan function imread. Di sini langsung kita kopikan saja code-nya. Di sini kita melakukan imread pada gambar dengan nama pod dengan ekstensi TIF. Ini merupakan gambar bawaan dari MATLAB. Langsung kita run aja. Oke. Setelah itu kita lakukan function imshow dengan parameter variabel yang sudah kita gunakan untuk melakukan read data sebelumnya. Sini. Nah, nanti akan tampil gambar sebagai berikut. Kita bisa menggunakan gambar kita sendiri ya. Caranya cukup mudah, tinggal kalian masukkan gambar kalian ke dalam folder tempat kalian merun data atau merun dan menyimpan file MATLAB kalian. Misal di sini saya menggunakan punya saya sendiri, namanya pang.jpg. Kalian bisa menuliskannya di sini ataupun di belakangnya jenis ekstensi gambarnya. Sini saya pakai yang di dalam saja. Oke. Ini. Oke. Oke, ini tadi menggunakan gambar kita sendiri. Kebetulan gambar saya di sini sudah RGB ya atau full RGB. Di sini kita bisa melakukan perubahan ke grayscale dengan cara sini kita buat variabel baru dengan nama J misalnya. Kemudian kita masukkan sebuah function yang dapat merubah gambar kita ke bentuk grayscale yaitu RGB to gray. Kita tulis saja RGB to gray. Kita masukkan variabel i, lalu kita tampilkan J. Oke, nanti gambar kita akan tampil seperti ini, berbentuk dalam grayscale. Kemudian di sini kita bisa menggunakan whose eye. Ini whose eye ini atau kita melihat siapa variabel yang kita panggil ini untuk memeriksanya. Di sini kita langsung saja kita lakukan whose eye atau ini variabel yang tadi. Maka di sini kita timpa saja i. Ini sama seperti bahasa pemrograman lainnya, jadi ini di override ya, ditimpal. Jadi nanti i-nya akan diambil yang RGB-nya. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, ini dia hasil dari whose variabel kita, yaitu nama variabelnya i dengan size 653 kali 654 dengan bytes-nya 427.062 dan kelas ini tipe bitnya. Untuk gambar grayscale kita tadi itu bertipe kelas 8 bit ya. Oke. Selanjutnya di sini ada figure. Kita ini untuk menampilkan histogram dari gambar kita. Pertama kita taruh saja di sini. Oke. Kita tampilkan histogram dari gambar kita. Oke, jadi seperti ini.
Ini bisa dilihat gambar histogramnya ini menyebar ya. Gambar histogram menyebar ini menandakan bahwa tingkat kontras dari gambar kita itu sedang atau rata, bisa bilang rata, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini untuk meningkatkan kontras dari citra input dengan perintah hashtag. Jadi kita bisa menggunakan hashtag untuk meningkatkan kontras dari gambar kita. Sini kita masukkan saja I2 ini dengan function hashtag meningkatkan ini supaya semisal kontrasnya tidak rata, maka kita bisa menggunakan hashtag untuk membuat tingkat kontras dari gambar kita tuh lebih rata. So kita jalankan saja. Lalu kita tampilkan histogram setelah diberi hashtag. Bisa dilihat maka akan lebih rata antara kiri dan kanan, dibuat lebih rata, lebih seimbang. Kemudian di sini ada I'm right. I'm right ini untuk menyimpan hasil pengolahan data kita. Sini semisal saya ingin menyimpan gambar saya. Di sini ini untuk penamaan filenya. Misal kita ingin merubah namanya jadi pertemuan 1. Langsung kita run. Oke, ini langsung tersimpan pertemuan 1 gambarnya. Oke, yang selanjutnya adalah filtering. Di filtering ini sebelum melakukan filtering, seperti biasa kita membaca dulu filenya. Di sini kita sudah baca. Kemudian ada beberapa jenis filter. Yang pertama ada smoothing filter, sharpening filter, dan juga dua itu. Yang mana pada smoothing filter terbagi menjadi 3, ada box filter, Gaussian filter, dan median filter. Yang pertama pada smoothing filter dulu, kita coba box filter. Ini langsung kita kopikan saja. Di sini kita pastekan. Ini kita buat variabel H untuk menyimpan function. Di sini kita simpan function f special, yang mana f special ini menggunakan average filter dengan tingkatan 5. Langsung kita coba aja di sini. Hasilnya kan seperti ini. Dibandingkan dengan sini misal saya I'm show i. Misal saya I'm show i di sini. Tuh. Ini I'm show i, lalu kita run yang ini. Nah, dapat dilihat perbedaannya, yang di sini lebih diperhalus gambarnya sehingga terlihat seperti lebih blur karena gambarnya diperhalus. Selanjutnya ada Gaussian filter. So, kita kopikan saja, kemudian kita taruh di sini. Ini untuk Gaussian filter sendiri seperti ini. Pertama kita taruh filter spesialnya, baru kita beri nama yaitu Gaussian filter. Di sini langsung kita jalankan saja. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ada juga median filter. Median filter ini untuk menambahkan dan juga untuk menghilangkan noise dari gambar yang ada pada citra kita. Nah, di sini kita taruh aja di sini. Oke, ini kita hilangkan dulu. Kemudian pertama kita jalankan dulu yang ini.
kita show saja di sini. Show J. Kita jalankan nih, maka nanti akan muncul noise dari gambar kita. Nah, untuk menghilangkan noise ini kita bisa menggunakan K ya. Menggunakan matte field. Ini fungsinya untuk menghilangkan noise pada gambar kita. Kita gunakan K. Kita run. Nah, jadi ini tadi gambarnya saat noise. Kemudian ini setelah noise-nya dihilangkan. Lalu semisal kita menaikkan tingkat noise-nya, kita jadikan 3, misal 0,3 misalnya. Kita tampilkan J. Kita coba jalankan. Maka noise-nya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan hilangkan noise-nya menggunakan matte filter. Oke. Kita jalankan. Nah, maka noise-nya akan lebih berkurang daripada noise-nya sebelumnya. Jadi yang satunya untuk membuat noise, yang satunya untuk menghilangkan noise-nya. Itu untuk smoothing filter. Kemudian selanjutnya ada sharpening filter. Sharpening filter ini ada 3 ya. Ada Laplacian filter, Sobel filter, dan juga pre-width filter. Yang pertama Laplacian filter. Sini langsung kita coba aja. Laplacian filter di sini kita buat variabel h, lalu kita buat filter spesial dengan nama Laplacian. Kemudian i2 ini kita melakukan filter dari gambar kita, gambar i kita menggunakan filter h ini. Kemudian kita figure, lalu kita tampilkan. Nah, di sini dia ada 2. Jadi pertama ini gambar pertama, gambar awal gambar kita kemudian ditambahkan atau ditimpa oleh filter. Jadi nanti hasilnya seperti berikut. Nah, ini telah diberi Laplacian filter. Ini dia. Ini ditambahkan oleh filter ditimpa jadi seperti berikut. Oke, selanjutnya ada juga Sobel filter. Yang kita kopikan saja. Sini pertama kita baca data yang sudah ada disimpan dari bawaan MATLAB-nya, gambar sirkuit. Kemudian ini kita perbaiki dulu, ini kutipnya salah. Oke, ini juga harusnya menggunakan kutip. Oke, di sini pertama kita baca, lalu kita tampilkan gambar awalnya. Di sini kita buat H1, ini kita masukkan filter spesialnya yaitu menggunakan Sobel tadi, Sobel filter. Kemudian kita buat variabel i2 yang mana itu merupakan filtering dari variabel i yang membaca data sirkuit tadi. Digunakanlah filternya itu ya H1 yang menggunakan Sobel filter tadi. Lalu kita tampilkan i2-nya. Setelah itu, setelah i2 yang setelah dapat filter ditampilkan, kemudian kita masukkan lagi H2 ini sama dengan H1, yaitu H2 ini kita jadikan sebuah filter Sobel. Kemudian pada filter 2 ini kita buat variabel i2 yang mana nanti akan memasukkan i dan juga H2 tadi, yang mana H2 itu merupakan filter Sobel tadi sendiri. So, kita jalankan saja. Kita blok yang akan di run. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini gambar dari bawaan MATLAB-nya ya. Karena di sini TIF. Nah, ini gambar aslinya. Kemudian figur 2 ini ketika menggunakan Sobel dengan tipe H1. Kemudian ini figur 3 ini Sobel menggunakan tipe H2. Dia ada 2 tipe. Ini H1 dan ini H2. Oke, selanjutnya di sini kita coba lagi untuk yang terakhir yaitu pre-width filter. Oke. Di sini juga sama ya. Sama seperti Sobel filter.
dia memiliki dua jenis. Ada H1, tipe H1 dan tipe H2. Dan lupa diperbaiki dulu. Nih, oke. Jadi di sini kita seperti yang tadi, kita pertama baca dulu si sirkuit, file sirkuit ini, kemudian kita tampilkan yang aslinya. Lalu di sini kita buat variabel H1 untuk menyimpan filter spesial dari prewidth tersebut. Lalu ini I2 ini merupakan kita lakukan filtering pada gambar kita menggunakan spesial H1 tadi. Lalu kita tampilkan untuk I2-nya ini menggunakan H1, lalu kemudian kita masukkan lagi filter spesial prewidth-nya ke dalam H2, lalu nanti di I2 kita panggilnya H2. Kita tampilkan saja langsung. Oke. Nah, ini gambar aslinya. Kemudian ini diberi filter prewidth H1. Kemudian ini tipe prewidth H2. Oke, sekian sedikit penjelasannya. Semoga ketika mengerjakan tugasnya nanti diberi kemudahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.